Nggak dapatkan sesuatu soal sara untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Yang jadi persoalan sekarang adalah masyarakat kan tidak percaya nih kalau nggak dapatkan sesuatu, karena selama ini kalau udah jadi pejabat, ya udah pasti lupa juga. Nah, makanya saya bilang kita mulai dulu di lingkungan kita nih, kita mau bermanfaat atau enggak sama orang lain. Pak Ahok ini adalah seorang yang bisa memberikan transformasi besar. Loncatan-loncatan besar itu membutuhkan seorang pemimpin yang berpikir besar dan bertindak besar. Kalau kita lihat Pak Ahok ketika memimpin Jakarta, Pak Ahok itu pasang badan menyelamatkan uang negara. Dan itu adalah bagian dari penegakan etika publik. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa korupsi, gratifikasi, dan merugikan uang negara itu sebenarnya menyimpang. Seorang Ahok misalnya. Karena ribuan orang yang punya kualitas mungkin jauh di atas Ahok juga banyak di luar sana gitu. Dan oleh karena itu ini jadi catatan kenapa itu disampaikan. Tolong disebutkan siapa. Ketika Ahok pimpin Jakarta hari ini, kita lihat soal kebersihan Jakarta saja hari ini. Ya, soal efisiensi anggaran saja hari ini. Kita bisa berdebat soal itu. Dan kalaupun kita ukur-ukur kinerja, misalnya ada yang menyampaikan bahwa kinerja beliau dulu ketika menjadi gubernur itu punya capaian-capaian, sebetulnya banyak juga catatan-catatan, bukan hanya capaian, catatannya juga banyak. Misalnya tentang hal yang paling sederhana dalam keuangan negara, ketika beliau memimpin, DKI Jakarta hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian misalnya, dan ketika Anies menjadi gubernur itu akhirnya menjadi WTP. Itu kan hal yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Belum lagi catatan yang lain, banyak sekali kasus-kasus misalnya yang diperdebatkan di masa Pak Ahok, misalnya ada kasus sumber waras, ada kasus pembelian lahan di Cengkareng dan sebagainya. Itu jadi catatan. Nggak bagus-bagus amat Jadi tapi itu menjadi kinerjanya. catatan Ini semua yang pun juga disebutkan ini dipertanyakan. kan tidak pernah terbukti. Ini adalah stigmatisasi atau Bukan opini stigmatisasi, yang loh. ada kok. Apa buktinya? WDP Kalau Anda terbukti. ngomong, Yang Anda tadi ngomong saya bahwa bilang WDP itu sumber bukan waras, Lalu Anda mengatakan, wah mereka nggak mau pilih. Nah, saya harus tegaskan sekali lagi, ketika kita berbuat itu kita nggak ada pamrih. Kalau saudara mulai berpikir, saya berbuat baik ini supaya dapat dipilih DPRD, saudara pasti selesai. Mereka bisa baca, rakyat itu bisa dengan nurani bisa baca. Oh ini baik-baik sama saya, ini pengen jadi anggota dewan toh gitu ya. Langsung Anda nggak akan dipilih. Nah kalau bagi saya bekerja untuk rakyat, saya tidak peduli mereka mau pilih saya atau tidak. Bagi saya kekuasaan itu apapun, jabatan itu ada dari Tuhan. Semua orang mengakui, termasuk saya. BTP adalah orang yang sangat cerdas. Dia pekerja keras dan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Pada saat beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, capaian hasil pekerjaannya luar biasa. Semua orang mengakui itu. Dan satu lagi kelebihan dari seorang BTP adalah keperbiaannya kepada masyarakat kecil luar biasa. Ingat zaman dulu, marbot-marbot di DKI diumrohkan. Beberapa orang kemudian diberikan beasiswa dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian saat dia harus tersandung dalam satu kasus, saya tidak pernah menyetujui bahwa kasus yang menimpa BTP adalah penistaan agama. Bagi saya bukan. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa kok ibu mau memutuskan dengan segala pertimbangan yang matang untuk memilih kembali Pak Ahok. Saudara-saudara sekalian, negara kita ini telah merdeka, dimerdekakan dari Bung Karno, proklamator kita. Untuk bisa di dalam kemerdekaannya itu, kita harus menerima Pancasila. Apapun dia, agamanya, sukunya, bangsanya, rasnya, itu hidup berdampingan secara damai. saya ingin katakan begini, modal utama Ahok itu adalah integritas dan kapasitas. Integritas ini itu adalah relasi antara seorang pemimpin dengan nilai-nilai utama yang hidup dalam dirinya. Dan dua hal yang menonjol dalam integritas Ahok ini adalah jujur dan bersih. Seorang pemimpin kalau jujur itu kata dan ucapannya tuh sejalan.
Hanya sosok yang bersih yang bisa melawan mafia. Pak Ahok tidak pernah menggunakan kewenangannya, otoritasnya untuk mencuri uang negara. Bahkan Pak Ahok itu pasang badan untuk menyelamatkan uang rakyat. Dari apa? Dari permainan politik anggaran yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pak Ahok itu pasang badan untuk menyelamatkan apa? Anggaran-anggaran siluman. UPS itu sampai 12 sekian triliun. Hal seperti ini sangat apresiasi. sangat debatable. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Ya. Jadi Pak Ahok itu bukan narapidana karena curi uang negara, karena korupsi, tidak. Kasusnya lain. Jadi tidak masalah. Yang kedua, Pak Ahok juga saya tegaskan lagi, beliau bukan pengurus partai. Dia bukan anggota DPP PDI Perjuangan. Beliau hanyalah kader, karena itu juga tidak menjadi halangan. Kalau Pak Ahok tidak punya integritas dan kinerja yang baik, tidak mungkin Pak Jokowi berani untuk mengajukan orang seperti Pak Ahok. Yang titip untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh. Ya saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman sahabat yang benar gitu kan. Beliau tahu saya kan nggak ada kepentingan gitu, saya hanya kerja, saya nggak ada kepentingan. Ya kan, terus saya juga pernah minta apa-apa sama beliau kan. Duit nggak demen ribut doang. Tapi beliau bilang di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. partai politik pun pasti mendukung selama kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki reputasi karakter yang baik untuk menolong yang miskin untuk pertolongan. Saya tidak pernah membayar mahar ketika kita udah punya artinya yang nama ya, orang udah percaya bahwa kita kerja jujur, banyak orang yang mau mendukung. Kita bisa tahu waktu di Jakarta dulu para relawan itu mengeluarkan waktu, tenaga dan uang. Dan kami boleh dikatakan yang tidak memiliki uang banyak, ya hanya keluar uang yang bisa kami punya saja, tapi lebih banyak orang yang keluarkan. Bahkan waktu kampanye di DKI, waktu saya kampanye, terkumpul masalah 76 miliar sampai KPUD harus menyetop pengumpulan dana ini karena dianggap sudah melebihi target. Dengerin ya, waktu kali jodoh dia gusur, itu Bu Mensos bilang loh, nanti akan kita pekerjakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah bilang welcome. Jadi apa itu Pak? Apa? Enggak, menyelesaikan persoalan Jakarta tidak sendiri, Bandung tidak sendiri, Jawa Tengah tidak sendiri. Tapi kalau kita bisa bersinergi bertiga, persoalan Jawa Tengah, persoalan Jakarta, bisa Indonesia kan. Nah, kalau kita sudah spiritnya merah putih, apa yang menjadi persoalan kawan-kawan ini? Ketika itu warga negara Indonesia kan wajib kita dukung. Dan sebaliknya, inspirasi di Bandung juga jadi inspirasi. Oh iya, inspirasi masuk di Jakarta jadi sama kan? Rahasia dong, buat bahan kampanye dong. Gimana Pak? Siap Pak ya Pak? Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Kita masa, ya kan? Kita pasti siap lah. Pak, kalau ada yang menentang, ada yang setuju, ada bagaimana Pak? Hidup ini ya nggak ada yang bisa setuju 100% ya. Tuhan aja ada yang menentang kok. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Cuma sekali lagi balik ke Tuhan. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan membuat kita lupa daratan. Karena dari rekam jejaknya sebagai gubernur, Ganjarlah orang yang dengan konsisten melawan kelompok radikal itu dengan gaya Jawanya. Dia tidak frontal, tapi tindakannya terukur dan tegas.
Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA. Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani fakta integritas. Kalau kelak mereka ketahuan bersama kelompok-kelompok radikal, maka mereka harus mundur dari jabatannya atau dicopot dengan paksa. Ganjar masih di hati saya, karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah, Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Ketika kemarin ada yang protes-protes, perades, ada yang terima duit, udah dari penegak hukum jangan ragu-ragu, sikat aja itu. Yang main-main itu sikat aja itu. Mau jual beli jabatan main sikat, jangan pernah ragu. Yang penting terbukti, ada buktinya, jangan pernah ragu, saya dukung. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih.